Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pri Wulandari dengan NIM 21124003. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum yang akan saya bahas ada 5 poin. Yang pertama, hakikat pengembangan kurikulum. Yang kedua, hakikat kurikulum development. Yang ketiga, hakikat kurikulum improvement. Yang keempat, perbedaan antara kurikulum development dan kurikulum improvement. Dan yang terakhir, urgensi pengembangan kurikulum dan pembaharuan kurikulum. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Pengertian kurikulum secara terminologis adalah kurikulum merupakan serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi. Pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Pengertian kurikulum pada waktu itu diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan kata lain, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan harus diselesaikan oleh siswa dari awal sampai akhir. Untuk berikutnya, mendapatkan penghargaan atau berupa pengakuan telah selesai dari suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pada pasal 1 ayat 19 yang berbunyi, seperangkat rencana dan peraturan mengenai aturan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Robertson dan Shaw yang mengutarakan bahwa kurikulum mengandung maksud, tujuan isi, dan isi proses sumber daya dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pembelajar baik di dalam maupun di luar sekolah dan masyarakat melalui pengajaran kelas dan program-program yang terkait. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Poin yang kedua ada pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dikatakan efektif manakala kurikulum tersebut mampu menyiapkan lulusan sesuai kepentingan masyarakat. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan faktor-faktor. Yang pertama, pengembangan kurikulum harus berlandaskan tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus berlandaskan sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan kurikulum harus berlandaskan perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan dari peserta didiknya. Yang keempat, keadaan lingkungan yang dalam arti meliputi lingkungan manusiawi atau interpersonal, lingkungan kebudayaan termasuk iptek atau kultural, dan lingkungan hidup atau biokologi, dan lingkungan alam atau geokologi. Yang kelima, pengembangan kurikulum harus berlandaskan kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya. Yang keenam, pengembangan kurikulum harus berlandaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga mengenai hakikat kurikulum development. Menurut Muslimin 2016, kehidupan pendidikan semakin berkembang dengan lajunya zaman. Pendidikan tidak dapat mengabaikan proses globalisasi, yaitu dengan merespon kemajuan proses pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Sehingga diharapkan lulusannya dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, pendidikan perlu dirancang secara serius agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan alami dan kreatif dalam suasana yang penuh kebebasan, kebersamaan, dan dengan rasa tanggung jawab. Menurut Baharun, kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didasari oleh kurikulum akan terlihat tidak teratur. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu,
Kurikulum juga digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar di berbagai jenis dan tingkatan sekolah. Kurikulum harus berkembang dan dinamis, menyelesaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, hakikat kurikulum improvement. Hakikat kurikulum improvement adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Menurut Idrianto, kurikulum merupakan bagian dari software bagi berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajarkan efektif. Tidak seperti hardware dan humanware, kurikulum bukanlah faktor determinan terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Kurikulum tidak dapat dimanipulasi, sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, kurikulum yang baik menjadi tolak untuk memanipulasi hardware dan humanware sehingga kegiatan belajar dapat menjadi lebih efektif. Dalam menentukan langkah inovasi, kurikulum dapat dilakukan dengan melihat berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik secara internal maupun eksternal. Total Quality Management adalah sebuah konsep manajemen modern yang berupaya untuk respon cara tepat setiap perubahan yang terjadi, baik perubahan yang didorong oleh kekuatan internal maupun eksternal organisasi atau lembaga pendidikan, sehingga dihadapkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas ke depannya. Di dalam hakikat kurikulum improvement, Nana Saudi Sukmadinata mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, ada landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merupakan sebuah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua, ada implementasi landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan yang dilakukan dengan hakikat peserta didik. Yang ketiga, ada faktor sosiologis. Sebagai landasan mengembangkan kurikulum dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu kebudayaan dan kurikulum. Kemudian dari sisi masyarakat dan kurikulum. Yang keempat, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, berimplikasi pada pengembangan kurikulum karena di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan suatu sistem evaluasi. Mengapa landasan psikologis diperlukan dalam pengembangan kurikulum? Karena penyesuaian materi atau bahan yang harus disampaikan dari pelaksanaan pembelajarannya, pengembangan kurikulum terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami bersama, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Lalu, mengapa faktor sosiologis diperlukan dalam landasan mengembangkan kurikulum? Alasannya, karena dalam kurikulum, adanya perkembangan dalam sistem pendidikan di negara-negara yang menempatkan kurikulum sebagai posisi penting di seluruh sekolah yang ada. Perkembangan iptek dalam landasan pengembangan kurikulum diperlukan sebab pemilihan materi pelajaran ditentukan dari hasil perkembangan iptek kontemporer, baik itu yang berhubungan dengan hasil perolehan informasi atau cara dalam mendapatkan informasi dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat yang tentunya dalam pelaksanaannya harus mengacu dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, di mana dukungan yang diberikan iptek dalam pembangunan akan mewujudkan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan juga lebih sejahtera. Perbedaan antara kurikulum development dan improvement. Kurikulum development itu berfokus pada penentuan pengetahuan, keterampilan, dan nilai apa yang dipelajari oleh siswa di sekolah. Kemudian, bagaimana pengalaman yang harus diberikan untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau sistem pendidikan dapat direncanakan, diukur, serta dievaluasi. Selanjutnya, kurikulum improvement lebih menekankan pada perubahan-perubahan terhadap aspek-aspek tertentu tanpa merubah konsep dasar pada kurikulum tersebut. Poin yang kelima, ada urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Secara umum, urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh siswa karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa peran itu terkait dengan keberadaan subjek dalam hubungannya dengan masyarakat, di mana subjek itu berada. Apabila dirinci secara lebih mendetail, peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Paling tidak terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting dalam peranan konservatif, peranan kritis, atau evaluatif dan kreatif.
Peranan konservatif lebih menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya pada masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa pada hakikatnya menekankan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan pada masa lalu dalam relasinya dengan masa kini. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di kehidupan lingkungan masyarakatnya. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang, serta kecenderungan di masa yang akan mendatang. Peranan kritis dan evaluatif artinya kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta mampu mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai serta budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan yang baru terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Kesimpulan dari materi pengembangan kurikulum, yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional sebagai salah satu pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Makna manusia berkualitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter. Secara umum, perubahan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun sekali. Perubahan kurikulum tersebut dilakukan agar kurikulum tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologinya. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan serta kelangsungan hidup manusianya. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Baik, cukup sekarang dari saya mengenai pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.